Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau saya menambahkan, yang udah kenal belum tentu sayang. Maka perkenalkan saudara-saudara, nama saya adalah Anton Ronan Viesa. Dan saat ini saya sedang dalam tahap perkenalan di GKI Bunda Sudi Batam. Salam kenal bagi kita semua. Saya senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara melalui sapaan gembala saat ini. Sebelumnya saudara-saudara, mari kita menyiapkan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena sampai sejauh ini kami melangkah, kami tetap berada dalam lindungan dan pemeliharaan cinta kasih Tuhan. Kami menyadari bahkan kami menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru di dalam hidup kami. Dan apabila saat lagi kami akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menuntun kami yang terbatas dan lemah ini, agar dapat memahami, bahkan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami rindu Tuhan untuk boleh disapa, kami rindu Tuhan untuk boleh disegarkan kembali. Maka kami menyerahkan waktu-waktu yang ada ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara kita baca satu bagian firman Tuhan dari Markus 6 ayat 30 sampai 34. Markus 6 ayat 30 sampai 34. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah, Bapak Saudara, mari kita mengawali perenungan firman Tuhan hari ini dengan mendengar potongan lagu. Mari kita dengarkan bersama. I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Nah, saudara-saudara, judul lagunya adalah Que Sera Sera. Lagu ini dipopulerkan oleh seorang bernama Doris Day hampir 7 dekade yang lalu, sekitar tahun 1956. Nah, saudara, kalau kita perhatikan liriknya, maka ini menjadi menarik. Liriknya kan kemudian memuat percakapan antara seorang anak dengan ibunya. Dan anaknya ini bertanya, "What will I be?" Kelak aku akan menjadi apa? Akankah aku menjadi tampan? Akankah aku menjadi cantik? Akankah aku menjadi orang yang kaya? Lalu kemudian ibunya menjawab, "Que sera sera. Whatever will be, will be." Apapun yang akan terjadi, terjadilah. Ibunya juga menambahkan, "The future is not ours to see." Masa depan bukan bagian kita untuk melihatnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Nah, saudara, lagu ini kemudian mau menunjukkan bahwa hidup ini adalah sebuah ketidakpastian. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita tidak dapat memastikan masa depan kita maupun masa depan anak ataupun masa depan orang lain. Lagu ini kan mau mengatakan bahwa ya memang bukan bagian kita untuk melihat ke sana. Inilah yang kemudian kita sebut dengan
misteri kehidupan. Yang bisa kita lakukan hanya menyiapkan sebaik mungkin rencana hidup ke depan. Hanya itu. Dan apakah selalu berjalan mulus, saudara-saudara? Tentu tidak. Hidup dengan segala rencana yang kita miliki terkadang tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Maka saudara-saudara, dalam menjalani hidup yang fluktuatif ini, hidup yang naik turun tadi, dan untuk memasuki misteri hidup ke depan, kita membutuhkan sosok yang benar-benar mengerti kita dan menemani kita dalam perjalanan ini. Dan sosok yang begitu, saudara-saudara, begitu empati, tergambar dalam bacaan kita hari ini. Saudara, kalau kita perhatikan, bacaan kita ini memperlihatkan bahwa Yesus dan para murid ini berada dalam kondisi yang sangat lelah. Teksnya bahkan memberikan keterangan sampai makan pun tidak sempat. Makanya Yesus kemudian mengajak mereka untuk menyendiri dan beristirahat sejenak. Tapi saudara, rencananya ini gagal karena orang banyak sudah menunggu mereka di sana dan mengenali Yesus beserta dengan para murid. Tapi disinilah saudara-saudara letak hal yang menarik. Ayat 34, saudara. Ketika sampai dan Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Teksnya ini, saudara, mau menunjukkan bahwa Yesus benar-benar mengerti apa yang mereka rasakan pada saat itu. Yesus tahu apa yang mereka butuhkan, saudara, sehingga Yesus menempatkan mereka lebih dahulu dibanding dirinya sendiri. Yesus tahu betul keadaan mereka. Mereka itu digambarkan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Saudara, domba tanpa gembala itu tidak akan dapat menemukan jalannya, tersesat, tidak akan dapat menemukan makanannya, dan berada dalam posisi yang paling rawan. Artinya, saudara, orang banyak itu digambarkan demikian. Barangkali ada yang tersesat, barangkali ada yang tidak tahu harus berbuat apa dan harus memilih jalan yang mana. Barangkali ada juga yang di antara mereka berada dalam posisi yang paling rawan karena pergumulan hidup mereka masing-masing dan tidak tahu harus minta tolong kepada siapa. Tapi Yesus hadir dan menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bahkan kalau saudara baca teksnya itu kan kemudian berbuah manis. Karena Yesus juga mengenyangkan raga mereka dengan memberikan makan 5.000 orang. Saudara, kalau ini ditarik dalam kehidupan kita, maka sebenarnya kita ini tahu teorinya, saudara-saudara. Kita tahu kok bahwa Yesus adalah Allah yang empatik. Tetapi pada kenyataannya, kita itu sering lupa dan gagal untuk memahami bahwa Tuhan itu hadir. Kita seringkali merasa bahwa Tuhan itu tidak ada bersama dengan saya. Padahal ada, saudara-saudara. Yang membuat Tuhan terasa tidak ada, ya karena pemahaman kita sendiri tentang Tuhan. Kalau Tuhan ada dan menolongku, ya harusnya seperti ini, harusnya begini. Harusnya hatiku yang susah berubah menjadi gembira. Harusnya aku yang sakit berubah menjadi sehat. Harusnya kegagalan berubah menjadi keuntungan dan kaya raya. Kita maunya seperti itu, padahal saudara-saudara tidak selalu begitu. Tuhan yang kita anggap kalau hadir maka duka berganti menjadi suka, tidak selalu, saudara-saudara. Tapi ternyata Ia adalah Tuhan yang menemani air mata kita dan membantu kita menemukan permata rohani di sana. Maka saudara-saudara, tetaplah rindukan Tuhan, tetapi juga bebaskan Tuhan berkarya. Mintalah Tuhan melawat saudara dan saya dengan caranya. Mungkin sampai dengan saat ini, saudara-saudara, kita adalah orang banyak tadi. Mungkin kita bingung harus berbuat apa dan mengambil jalan yang mana. Mungkin kita berada dalam situasi-situasi batas. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat kita jawab secara tuntas. Barangkali sampai sejauh ini ada doa-doa yang belum terjawab. Barangkali kita masih berjuang dengan sakit yang kita alami. Barangkali saudara-saudara hati kita hancur
berkeping-keping karena kehilangan orang yang paling kita kasihi. Tidak apa-apa, saudara-saudara. Rangkulah itu semua dengan keyakinan bahwa Tuhan mencintaiku habis-habisan, bahwa Tuhan benar-benar mengertiku, dan Tuhan menemaniku dalam perjalanan hidup ini. Maka saudara, mari meyakini bahwa bukan hanya Tuhan itu ada, tetapi bahwa Tuhan ada di sini bersama-sama denganku. Mari saudara meyakini bahwa Tuhan bukan hanya compassion, mengertimu, tetapi juga companion, menemanimu dalam setiap perjalanan hidupmu. Sehingga saudara kita bisa mengatakan, que sera sera. Apapun yang akan terjadi, terjadilah, so be it. Karena aku tahu aku berjalan dengan siapa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas perenungan firman Tuhan yang boleh kami lalui bersama. Firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa dalam perjalanan hidup yang penuh dengan misteri, Tuhan senantiasa menggandeng, Tuhan senantiasa merangkul kami. Di tengah hidup yang naik turun ini, Tuhan tetap setia menggandeng kami, menuntun kami untuk kembali ke jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Maka mampukan kami Tuhan untuk tetap melihat dan menyadari bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kami. Mampukan kami Tuhan untuk tetap berjalan dan memelihara iman. Karena kami tahu kami berjalan dengan siapa. Inilah kami Tuhan. Biar setiap kami boleh memiliki hati yang selalu rindu untuk mengikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Hati yang tetap menaruh pengharapan hanya di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua.